How do I look? Very handsome. You okay? I went down like an old lady. I really hurt my knee. Come on up and clean it off, no? Come on. Anyone we can sue? There was this nice guy that helped me, though. Is he good looking? Let's send him a bottle of wine. Cheap wine. Before you go, take your book. Souvenir. Dia jelas-jelas adalah seorang wanita bijak dan anggun yang masih memiliki pesona, tetapi diam-diam memanfaatkan waktu ketika suaminya pergi bekerja untuk berselingkuh dengan pria tampan di toilet umum pinggir jalan. Pencarian sesaat akan sensasi ini secara perlahan-lahan mendorong keluarganya yang awalnya harmonis menuju kehancuran yang tak terelakkan. Connie, sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, sebenarnya menjalani kehidupan yang bahagia. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang cerdas dan lucu, serta seorang suami yang sukses dalam kariernya dan sangat mencintainya. Demi memberikan Connie lingkungan yang lebih baik untuk merawat anak mereka, sang suami bahkan menggunakan kekayaannya yang melimpah untuk membeli sebuah villa mewah di pinggiran kota yang membuat banyak orang iri. Namun semua harmoni itu hancur setelah sebuah topan yang tiba-tiba datang memecahkan ilusi kedamaian tersebut. Saat Connie keluar dari supermarket setelah membeli kebutuhan sehari-hari, angin topan yang mengamuk membuatnya sulit menemukan tempat berlindung. Setiap orang berusaha mencari perlindungan, sementara sopir taksi dengan cueknya mengabaikan keberadaannya. Dia hanya bisa terhuyung-huyung mencari halte bus dengan susah payah, sementara angin semakin kencang. Dia tampak seperti seekor ngengat putih pudar yang terbang lurus dan jatuh ke pelukan seorang pemuda Paris. Ketika buku yang dipegangnya terjatuh berserakan di tanah, lutut Connie juga terluka akibat terjatuh. Ketika sibuk membersihkan lukanya, Connie meminta bantuan Paul untuk memanggilkan taksi. Namun, tak disangka, pria itu justru langsung mengundangnya untuk beristirahat di apartemennya. Penampilan Paul yang tampan dan misterius, dengan aksen Prancis serak yang memikat, disertai candaan penuh godaan, membuat Connie tersenyum tanpa sadar. Tanpa ragu, dia mengabaikan taksi yang melintas dan langsung mengikuti Paul ke apartemennya. Namun ketika hendak naik ke lantai atas, mereka mendapati lift tua di gedung itu tidak berfungsi. Connie awalnya berniat untuk berbalik pergi, tetapi desakan Paul yang penuh gairah memiliki daya tarik yang tak bisa ditolak. Dengan lutut berdarah, Connie pun akhirnya memaksakan diri menaiki tangga hingga ke lantai 5. Begitu memasuki apartemen, Connie langsung terpesona dengan dekorasi ruangannya yang mencerminkan gaya hidup seorang pria lajang yang romantis. Buku-buku, karya seni, dan alat kebugaran tertata lengkap menciptakan suasana yang menarik. Berjalan di antara rak-rak buku yang tinggi membuat Connie seolah berada di dalam labirin. Setelah membersihkan lukanya, Connie bersiap untuk pergi. Namun Paul menahannya dengan alasan mengajaknya minum teh. Connie tidak menolak, tetapi dia ingin menelepon putranya terlebih dahulu. Saat berbicara di telepon, Connie fokus mengingatkan putranya untuk mengerjakan PR, tanpa menyadari bahwa postur tubuhnya yang anggun dan kaki jenjangnya sudah membuat Paul yang berdiri di dekatnya merasa terbuai hingga darahnya bergejolak. Kontak fisik singkat itu membuat Connie seketika panik. Detak jantungnya pun berdegup lebih cepat tanpa bisa dikendalikannya. Setelah menutup telepon, dia buru-buru ingin pergi. Namun, sebelum Connie sempat melangkah keluar, Paul memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang pedagang buku berusia 28 tahun, dan dengan tegas ingin memberikan sebuah buku sebagai kenang-kenangan untuk Connie. Lurus saja, lalu belok kanan. Di rak kedua dari atas, buku ketiga dari kiri ke kanan. Buka halaman 45, ucapnya membuat pikiran Connie sepenuhnya terpaku pada pria itu. Ketika keduanya secara bersamaan mengucapkan kata yang sama, hati Connie seketika tersentuh. Namun setelah beberapa saat tertegun, ia segera tersadar bahwa putranya masih menunggunya di rumah. Dengan perasaan yang campur aduk, Connie bergegas keluar, tetapi bahkan sampai salah arah karena gugup. Seperti biasa, pertemuannya dengan pemuda itu menjadi topik obrolan ringan antara dia dan suaminya, Edward, saat makan bersama.
Connie tidak menyembunyikan apapun dari Edward, menceritakan semuanya dengan jujur. He lived around there. He got me some Band-Aids and put me in a taxi. Is he good looking? Sang suami sama sekali tidak menyadari ada yang aneh, bahkan dengan santai menyarankan Connie untuk mengirimkan sebotol anggur merah murah sebagai ucapan terima kasih kepada pria itu. Mungkin kehadiran Paul telah mengusik ketenangan hati Connie yang selama ini damai. Malam itu, Connie tak sabar ingin bercinta dengan suaminya, tetapi suara panggilan mendadak dari kamar putranya, seperti petir yang menggelegar di malam yang sunyi, sepenuhnya menghancurkan suasana mereka. Keesokan harinya, setelah mengantar putra dan suaminya keluar rumah, Connie yang dilanda kebosanan tiba-tiba teringat pada buku yang diberikan Paul. Dengan penuh antusias, dia membuka buku itu, dan sebuah kartu nama jatuh ke lantai. Ternyata itu adalah kontak Paul yang sengaja diselipkan di dalam buku. Mengingat pertemuan mereka kemarin, hati Connie tanpa sadar bergetar lembut, meninggalkan jejak-jejak perasaan yang sulit diabaikan. Meskipun Connie tahu betul bahwa Paul sengaja meninggalkan kontaknya, dia tetap tidak bisa mengendalikan kegelisahan di hatinya. Seperti tanpa sadar, dia mendapati dirinya berada di bilik telepon dekat stasiun. Namun, di dalam hatinya terjadi pergulatan batin. Berkali-kali dia mengangkat gagang telepon hanya untuk meletakkannya kembali. Akhirnya, Connie memberanikan diri untuk menekan nomor yang tertulis di kartu nama itu. Namun, tidak ada yang menjawab di ujung sana. Rasa kecewa pun seketika menyelimuti hatinya. Tepat ketika dia hendak menyerah, suara Paul tiba-tiba terdengar dari seberang telepon. Suara itu membuat jantung Connie berdetak lebih cepat, membawanya kembali ke masa remajanya yang canggung dan penuh keraguan. Connie bertanya tentang alamat lengkap Paul, lalu berkata bahwa dia ingin mengirimkan sebotol anggur merah sebagai ucapan terima kasih. Namun, jauh di lubuk hatinya, Connie tahu itu hanya alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk meredakan rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Mendengar nada ragu-ragu Connie, Paul langsung mengatakan bahwa dia sedang membuat kopi dan mengajaknya datang ke apartemennya. Mendengar undangan itu, Connie tidak lagi ragu. Dia meletakkan teleponnya dan segera menuju ke apartemen Paul. Setelah mendaki tangga dengan napas tersengal-sengal hingga lantai 5, Connie akhirnya tiba di depan pintu Paul. Paul sudah lama menunggu di depan pintu. Saat Connie kembali ke apartemennya, dia merasa lebih gugup dibandingkan kemarin. Namun, Paul tampak sangat percaya diri. Dengan santai, Paul membantu Connie melepas mantel sambil dengan lembut menyentuhnya, seolah ingin menguji reaksinya. Melihat Connie tidak menolak, Paul tersenyum penuh arti. Gerakannya semakin berani, hingga dia meraih tangan Connie dengan erat. Sambil memegang tangannya, Paul mulai mengajarinya membaca huruf Braille, kata demi kata. Sentuhan di ujung jari itu terasa seperti aliran listrik yang menyebar ke seluruh tubuh Connie, membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. I gotta go. Connie sangat menyadari apa yang mungkin terjadi jika terus seperti ini. Sebelum sisa logika terakhirnya tenggelam oleh hasrat yang semakin tumbuh, dia dengan panik melarikan diri dari apartemen Paul. Mungkin karena rasa bersalah, Connie memutuskan untuk mengunjungi kantor suaminya. Di sana, dia dengan hati-hati memilihkan sebuah sweater biru langit cerah untuk Edward, pilihan yang sangat berbeda dari gaya pakaian Edward yang biasanya formal dan suram. Pilihan ini secara halus mencerminkan perubahan hati Connie sejak bertemu Paul. Kunjungan mendadak Connie ke kantor membuat Edward sangat gembira. Namun, sebelum mereka sempat berbincang lebih jauh, sebuah panggilan telepon memotong momen tersebut. Senyuman Connie perlahan memudar, menyisakan kekecewaan di matanya. Malam harinya, sambil mencuci piring dengan santai, Connie terus mengingat sensasi menyetrum dari sentuhan ujung jari Paul yang masih terasa di kulitnya. Bahkan ketika Edward berdiri di sampingnya untuk waktu yang lama, Connie tidak menyadarinya sama sekali. Paul seolah memiliki daya tarik alami, seperti magnet yang terus-menerus menarik Connie ke arahnya. Tanpa mengejutkan, pada hari ketiga, Connie yang tak lagi mampu menahan rasa penasarannya kembali mengetuk pintu apartemen Paul. Kali ini, dia datang bukan karena rasa ingin tahu, melainkan dengan harapan yang jelas di hatinya. Here I am again. Paul sudah menyiapkan musik klasik yang romantis, lalu dengan penuh perasaan mengundang Connie untuk berdansa bersama. Dalam suasana intim berdua, rayuan Paul yang menggoda terasa seperti kobaran api di tengah musim dingin, seketika membakar hati Connie yang mulai bergelora.
Namun ketika musik tiba-tiba berhenti, Connie tersadar dari lamunannya, seolah ditarik kembali ke realitas. I think this is a mistake. Sisa-sisa moralitas yang masih tersimpan di hatinya mendorong Connie untuk segera melarikan diri dari apartemen. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba berbalik dan kembali ke sana. Got my coat. Paul memanfaatkan kesempatan ini. Semua akalnya ditujukan untuk momen ini. Di bawah serangan cepatnya, garis moral yang hampir runtuh itu dihancurkan oleh hasrat yang datang bagaikan banjir besar. Dengan penuh gairah, Paul membuat emosi Connie yang membara terasa bebas sepenuhnya. Ular hasrat pun terbangun pada saat itu, dan akhirnya dia tenggelam dalam hasrat yang tak terbendung. Di dalam kereta bawah tanah dalam perjalanan pulang, Connie dengan rasa malu sambil menghapus air matanya, terus merasakan kenikmatan yang datang dari melanggar tabu. Dengan demikian, permainan berbahaya ini secara resmi dimulai. Connie pun terjebak dalam perselingkuhan dengan Paul. Dia menikmati kehidupan stabil yang dibawa oleh pernikahan, namun juga terbuai oleh sensasi dan gairah yang dibawa oleh perselingkuhan. Seringkali, saat Edward sedang bekerja, Connie diam-diam bertemu dengan Paul. Kedua tubuh yang penuh gairah itu seakan tak bisa terpisahkan. Setiap akal yang digunakan Paul selalu memberikan kebahagiaan dan kesenangan yang tak terungkapkan. Baik di restoran, toilet umum, bioskop, bahkan di lorong apartemen, mereka selalu menemukan tempat untuk melampiaskan hasrat mereka. Kadang-kadang mereka bahkan berjalan berpegangan tangan di restoran, menunjukkan tindakan mesra seolah tanpa ada yang peduli. Namun tindakan terang-terangan mereka akhirnya terlihat oleh karyawan suaminya. Hampir pada waktu yang sama, Edward juga mulai menyadari ada yang tidak beres dengan istrinya. Pertama, Connie mengatakan akan menghadiri sebuah acara, tetapi tidak pergi. Kedua, dia mulai tidak lagi begitu bersemangat dalam kehidupan suami istri mereka. Meskipun sudah beberapa kali menolak perhatian lembut Edward, dia malah memilih untuk mengenakan pakaian dalam seksi saat keluar rumah. Edward, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan kemarahan yang semakin meningkat. Suatu hari, karena sebuah masalah kecil, dia hampir memecat karyawan yang paling dia percayai. Dalam kemarahan yang besar, karyawan tersebut akhirnya mengungkapkan kebenaran. Why don't you take a look at your own fucking family, Ed? Take a goddamn look at that. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, berita itu datang seperti petir di siang bolong, membuat Edward terkejut dan terpaku di tempat. Saat dia mengingat perilaku aneh istrinya belakangan ini, dia merasa bahwa hubungan mereka yang sudah bertahun-tahun seharusnya tidak bisa dihancurkan. Namun Edward merasa hancur. Namun, pertama-tama dia perlu menemukan bukti perselingkuhan istrinya. Karena itu, Edward mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa seorang detektif swasta. I want you to follow my wife. Pada saat makan malam, dia memberitahu istrinya bahwa dia harus pergi dinas untuk beberapa waktu agar istrinya tidak curiga. Keesokan paginya, sang suami sudah mengenakan pakaian kerja, sementara istrinya tak sabar mengenakan lingerie seksi model terbaru. Connie sepenuhnya tenggelam dalam fantasi hasrat yang kuat tanpa sadar bahwa sebuah badai sedang mendekat. Setelah mereka berdua menikmati kepuasan yang datang dari gairah yang membara di bioskop yang remang-remang, sambil bercanda dan berbisik mesra keluar dari aula, sepasang mata yang tersembunyi di tempat gelap sudah mengetahui segalanya dan dengan jelas menyimpan bukti tersebut dalam gulungan film. Keesokan harinya, Connie dengan penuh harapan muncul di bawah gedung apartemennya, hanya untuk bertemu dengan dua sahabatnya. Atas undangan mereka, dia dengan enggan mengikuti mereka ke kafe. Saat dia berencana mencari alasan untuk pergi menemui Paul, sahabatnya tanpa sengaja memberi peringatan yang menggema dalam pikirannya. And then, something would happen. Someone finds out or someone falls in love and it ends disastrously. They always end disastrously. Pernyataan yang tidak disengaja itu membuat Connie merasa ketakutan dan cemas. Jelas sekali, hubungan antara dirinya dan Paul sedang berada di ambang kehancuran. Setibanya di rumah, Connie merasa bingung dan gelisah, berpikir keras tentang bagaimana mengakhiri semuanya sebelum situasi semakin buruk. Melihat pemandangan yang tidak bisa diterima di depan matanya, hatinya terjerat dalam perasaan bingung tanpa akhir. Dia tidak bisa melepaskan hubungan terlarang dengan Paul, namun di sisi lain, ia merasa sangat bersalah dan menyesal karena telah mengkhianati keluarganya. Setelah beberapa waktu dilanda rasa sakit dan kebingungan, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Paul.
Namun, ketika dia mengangkat telepon dan mencoba menelepon, tidak ada jawaban dari seberang sana. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemen Paul. Pikirannya kacau, seolah-olah hujan lebat dan kabut tebal menyelimuti. Begitu kacau dan tidak teratur, hingga hampir menyebabkan kecelakaan fatal. Sesampainya di bawah gedung, dia melihat Paul sedang berpelukan dengan seorang wanita. Sebuah perasaan cemburu mendalam muncul dalam dirinya, dan dia berlari mengejar mereka di tengah hujan lebat. Melalui celah rak buku, Connie menyaksikan kedekatan keduanya, dan kemarahan dalam dirinya meletus seperti gunung berapi. Tanpa pikir panjang, dia melompat maju, berniat untuk menghadapi wanita itu dengan segala cara. Seperti kebanyakan orang, dia merasa bahwa orang yang dia cintai adalah orang yang istimewa, terutama dalam hal perlakuan terhadap dirinya. Paul menarik Connie ke apartemennya. Meskipun Paul terus-menerus mengucapkan kata-kata manis dan berusaha menjelaskan semuanya, Connie dengan tegas memutuskan untuk pergi. Namun Paul jelas tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia memeluk Connie erat-erat di koridor. Dalam serangan gairah Paul, Connie akhirnya menyadari bahwa yang dia cari dari hubungan ini selama ini adalah nafsu, bukan cinta. Pada akhirnya, dia kembali terjerat. Di sisi lain, Edward, setelah melihat foto-foto yang diberikan oleh detektif, akhirnya mengonfirmasi bahwa istrinya telah berselingkuh. Saat itu, dia sedang berjalan mondar-mandir di bawah gedung apartemen, tanpa tahu bahwa istrinya, dalam keadaan berantakan, buru-buru melintas di belakangnya. Dia sangat ingin tahu pria seperti apa yang begitu membuat istrinya terobsesi. Dengan langkah berat, Edward masuk ke dalam apartemen. Ketika dia mengungkapkan identitasnya, Paul tidak terkejut, malah dengan tenang menuangkan minuman keras untuknya. Edward berusaha tetap tenang, namun melihat tempat tidur yang berantakan dan pemuda tak tahu malu itu, dia merasakan penghinaan yang luar biasa. Terlebih lagi ketika dia melihat bola kristal yang dia berikan kepada istrinya saat pernikahan, tergeletak seperti sampah di samping tempat tidur. Dia merasa mual, dan hatinya seperti dibakar api yang tak bisa ia padamkan. Dengan napas terengah-engah, pandangannya mulai kabur, dan wajah jijik itu terus berputar di depan matanya, hingga akhirnya di bawah pengaruh alkohol. Serangan mendadak yang begitu hebat membuat Paul yang tidak siap langsung terjatuh, mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia akhirnya sadar, Paul sudah tergeletak di dalam genangan darah. Edward, yang panik, terkulai di atas tempat tidur, menyaksikan pemandangan mengerikan di depannya, dengan tangan yang berlumuran darah. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Saat Edward mulai kembali tenang dan mencoba mengurus lokasi kejadian, tiba-tiba suara pesan suara dari istrinya terdengar di telepon, dengan napas terengah-engah. I have to end this. I just can't do it anymore. I can't live like this. I'm so tired of lying and hurting my family. I'm sorry. Connie akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini, namun sayangnya itu sudah terlambat. Apa yang dikatakan sahabatnya benar, perselingkuhan hanya akan membawa bencana. Edward menghapus pesan suara, membersihkan noda darah dan sidik jari di tempat kejadian, lalu membungkus tubuh Paul dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dia terburu-buru menuju sekolah anak mereka, lalu setelah cepat-cepat membersihkan diri di toilet, duduk dengan tenang di samping istrinya. Mereka menyaksikan anak mereka tampil dengan luar biasa di atas panggung, dan keduanya tanpa sadar tersenyum bangga. Istrinya bahkan tanpa bisa menahan diri menggenggam erat tangan suaminya. Pada saat itu, seakan-akan waktu mundur, mereka kembali menjadi keluarga kecil yang bahagia dan mengagumkan. Di malam yang sunyi, Edward keluar dengan hati-hati, mengendarai mobil keluar kota, dan membuang tubuh yang dibungkus selimut ke tempat pembuangan sampah. Ketika Edward merasa bahwa tindakannya sempurna dan tak terdeteksi, tak disangka, keesokan harinya polisi datang ke rumahnya. Mereka melacak informasi Connie yang tercatat di laptop Paul, dan ternyata laporan orang hilang datang dari istri Paul. Paul tak pernah menyangka, di balik kesan manis dan tampak setia Paul, ternyata dia memiliki seorang istri. I didn't know he was married. Begitu kata-kata itu keluar, langsung membuat lawannya waspada. Karena khawatir hubungan terlarangnya dengan Paul terbongkar, Connie segera menjelaskan. He's a book dealer.
barely know him at all. I was going to buy some books from him. And did you? No. Polisi tidak langsung curiga, karena masih banyak wanita yang dikenal Paul yang perlu diselidiki. Namun, beberapa hari kemudian, tubuh Paul ditemukan, dan polisi kembali datang ke rumah Connie. Kehidupan mereka yang tadinya tenang kembali diguncang. Mendengar kabar kematian Paul, Connie seakan kehilangan pegangan mentalnya dan hampir pingsan. Namun, dia harus berusaha menenangkan diri dan mengendalikan rasa sakitnya, berusaha tetap tenang dan memberitahu polisi bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Edward juga khawatir rahasianya terbongkar, sehingga segera turun tangan untuk membela istrinya. My wife has told you everything she knows, so have I, so if you don't mind, we'd like to get back to our son. Meskipun polisi mulai curiga dengan perilaku Connie, mereka terpaksa pergi karena kurangnya bukti yang sangat penting. Begitu suaminya kembali ke rumah, Connie tak bisa lagi menahan emosinya dan terjatuh dalam tangisan yang tak terkendali. Selama ini, Edward telah menanggung rasa sakit akibat ketidaksetiaan istrinya dan ketakutan akan terbongkarnya pembunuhan Paul. Tekanan dari berbagai pihak terasa seperti gunung yang menekan hatinya, membuatnya kesulitan bernapas. Meskipun mereka berdua berusaha berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi, hubungan mereka tidak mungkin kembali seperti dulu sejak Connie menginjakkan kaki di apartemen itu. Pada suatu hari, Connie seperti biasa mengantarkan pakaian ke laundry, namun dia secara tak sengaja menemukan foto dirinya bersama Paul di saku pakaian suaminya. Hal itu membuatnya berpikir bahwa kematian Paul mungkin ada kaitannya dengan suaminya. Ketakutan yang tak terhingga langsung menyerbu dirinya. Malam itu, saat teman-temannya datang makan malam di rumah, Connie terkejut menemukan bola kristal yang dia berikan kepada Paul sudah ada di rumah mereka, entah sejak kapan. Ini jelas membenarkan dugaan Connie. Dia menatap suaminya dengan tidak percaya, sementara pandangan suaminya yang menghindar sudah cukup memberi jawaban. Malam itu, Connie perlahan memasuki kamar, dan dengan suara tercekat, ia mulai bertanya pada suaminya. Did you hurt him? Talk to me. I gave everything for this family. Everything. And what did you do? You threw it all away. Like it was nothing. You're a fucking kid. You didn't think I'd know. I wouldn't feel it. I knew it from the very first day. Because I know you, Connie. I know you and I fucking hate you. I didn't want to kill him, I wanted to kill you! Ini adalah satu-satunya kali pasangan suami istri ini merobek topeng kebahagiaan mereka, dan harga yang harus dibayar begitu tak terhingga. Pada saat itu, kata-kata tidak mampu menggambarkan kehancuran hati dan kemarahan Edward. Connie bahkan merasa bahwa dia sendiri yang telah menciptakan tragedi ini, sehingga dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Keesokan harinya, saat Edward mengajari anak mereka bermain piano, Connie terus-menerus membuka album foto yang berisi kenangan kebahagiaan keluarga mereka, berusaha mencari sedikit kenyamanan. Tanpa sengaja, dia mengambil bola kristal itu lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh, lalu dengan perlahan membuka dasar bola kristal tersebut. Di dalamnya, dia menemukan foto keluarga yang diambil saat anak mereka berusia sebulan, serta sebuah tulisan penuh cinta dari Edward, "Untuk istriku yang cantik, kamu adalah bagian terbaik dalam hidupku." Ini adalah saat di mana hati mereka benar-benar terhubung, namun sayangnya, dia menemukannya terlambat. Menyaksikan suaminya yang hampir menangis dan hancur, Connie tidak bisa menahan penyesalannya yang mendalam atas ketidaksetiaannya. Untuk menutupi kejahatan suaminya, Connie tanpa ragu-ragu membakar foto-foto tersebut. Dia menatap api yang berkobar di perapian, dan pikirannya terbawa kembali pada hari dia bertemu dengan Paul di tengah badai. Seandainya saat itu dia menolak dengan tegas, seandainya saat itu dia menyadari cincin kawinnya di tangan, atau jika dia menghentikan taksi yang melintas, apakah hasilnya akan berbeda? Namun kenyataannya, tidak ada seandainya, dan tak ada kemungkinan untuk kembali memperbaiki semuanya. Tidak ada yang tahu apakah akhirnya Edward mendapat hukuman dari hukum, tetapi ketidaksetiaan Connie telah membawa mereka berdua menuju jurang kehancuran yang tak terhindarkan. Pernikahan seperti sebuah benteng yang di dalamnya memberikan kedamaian dan kenyamanan yang menjadi alasan bagi banyak orang untuk menikah. Namun, benteng ini hanya bisa tetap tegak jika dijaga oleh tanggung jawab dan kesetiaan dari kedua pasangan.
Hidup ini seperti sebuah permainan catur. Satu langkah yang tepat bisa membawa kebahagiaan yang stabil, namun satu langkah yang salah bisa membuat segalanya runtuh. Begitu pilihan diambil, tidak ada jalan mundur. Baik atau buruk hasilnya, kita harus menanggung konsekuensinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam setiap keputusan yang kita buat, terutama dalam menyeimbangkan antara keinginan dan akal sehat. Jika keinginan menguasai, dan kita gagal menjaga prinsip serta identitas kita di hadapan godaan, maka tragedi yang tak terelakkan bisa terjadi. Jika kamu sudah memasuki pernikahan dan merasa kehidupan mulai terasa monoton dan membosankan, cobalah untuk lebih banyak berkomunikasi dengan pasanganmu, melakukan sedikit perubahan, dan menciptakan kejutan serta harapan bersama. Dengan begitu, kalian bisa menjaga kebahagiaan yang sulit didapat ini.